Selamat datang di Pesan Semesta, ruang hening di tengah hiruk-pikuk kehidupan, di mana getaran kosmis berbisik lembut kepada mereka yang bersedia mendengar. Hari ini, cahaya semesta tertuju pada 6 jiwa yang tengah berada di persimpangan besar. Mereka yang terlahir di bawah langit awal musim semi, mereka yang berhati teguh seperti bumi, mereka yang lincah mengikuti angin, mereka yang berakar dalam rinai hujan, mereka yang analitis di bawah sinar bulan purnama, dan mereka yang berapi-api di balik air yang dalam. Keenam arketipe ini sedang digerakkan oleh roda nasib yang tak terlihat. Bukan sekadar perubahan kecil, melainkan perubahan 180 derajat yang akan membalikkan arah hidup mereka sepenuhnya. Semesta tidak pernah berbicara tanpa alasan, dan hari ini ia mengirimkan gelombang transformasi yang akan menghapus masa lalu yang kelam dan membuka cakrawala baru yang selama ini hanya hadir dalam mimpi. Dari relung hati yang paling terluka hingga puncak ambisi yang tertunda, tidak ada yang luput dari sentuhan energi besar ini. Maka tariklah napas panjang, tenangkan debar di dada, dan bukalah gerbang pertama dari pesan yang telah lama dinanti. Mari kita mulai, karena kartu pertama sudah menunggu untuk menyapa kalian. Kartu pertama, Asmara, Justice. Kartu Justice membuka gerbang energi baru dalam kehidupan asmara bagi Aries, Taurus Gemini, Cancer, Virgo, dan Scorpio. Ini bukan sekadar kartu tentang cinta yang manis, melainkan tentang bagaimana alam semesta mulai menata ulang hubungan kalian berdasarkan hukum sebab akibat yang adil. Bagi Aries yang biasanya impulsif, Justice mengingatkan bahwa kejuran dan ketegasan hati kini menjadi kunci. Hubungan yang sempat kacau akan menemukan titik temu jika Aries berani bertanggung jawab atas ucapannya. Taurus yang mendambakan stabilitas justru diajak melepaskan keterikatan pada hubungan yang timpang. Kartu ini membawa pasangan baru atau komitmen ulang yang berlandaskan kesetaraan sejati. Gemini yang kerap terjebak dalam ambiguitas mulai melihat kejelasan. Siapa yang sungguh tulus dan siapa yang hanya bermain. Cancer dengan naluri melindungi yang kuat, belajar bahwa mengasihi diri sendiri bukanlah pengkhianatan terhadap pasangan. Virgo yang analitis menemukan kedamaian saat akhirnya menerima bahwa cinta tak selalu logis, namun tetap membutuhkan kejujuran struktural. Scorpio, sang penggali rahasia, justru dihadiahi pengakuan jujur dari pasangan setelah sekian lama curiga. Justice berkata, semua yang tersembunyi akan terungkap, dan dari sana, cinta sejati bisa dimulai tanpa beban masa lalu. Ketika energi keadilan meresap ke dalam relung hati, keenam zodiak ini mulai merasakan bahwa hubungan tidak lagi terasa seperti medan perang atau teka-teki yang melelahkan. Aries menemukan bahwa komunikasi dewasa ternyata lebih membara daripada konflik terbuka. Taurus yang dulu takut kehilangan kini malah menarik sosok yang menghargai batasannya. Gemini berhenti mengejar validasi dari luar karena dirinya sudah cukup utuh. Cancer menyadari bahwa air matanya selama ini tersimpan untuk orang yang layak. Virgo melepas daftar panjang kriteria dan jatuh cinta pada ketidaksempurnaan yang nyata. Scorpio akhirnya menurunkan tameng dan menemukan bahwa kerentanan adalah kekuatan. Malam-malam gelisah berganti dengan ketenangan yang hangat. Kartu ini menegaskan bahwa perubahan nasib dalam cinta bukanlah kebetulan, melainkan buah dari keberanian memilih kejujuran. Sekarang tarik napas dalam-dalam dan bukalah kartu kedua untuk melihat bagaimana energi yang sama membentuk jalan karier kalian. Kartu kedua, Career, The Emperor. The Emperor berdiri tegak di peta karier kalian, wahai Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, dan Scorpio. Bukan kartu tentang perubahan liar, melainkan tentang bagaimana kalian diminta mengambil kendali penuh atas profesi masing-masing. Karena semesta telah memberi panggung, dan sekarang giliran kalian yang memerintah. Aries yang penuh api akan melihat ide-ide lamanya yang sempat ditolak justru diakui oleh atasan atau klien penting. The Emperor memberinya kekuasaan untuk memimpin proyek besar. Taurus yang tekun seperti batu karang mulai menuai hasil dari disiplin bertahun-tahun, promosi atau bisnis sendiri yang stabil datang tanpa banyak drama. Gemini yang gesit menemukan bahwa struktur justru membebaskannya. Dengan sistem yang jelas, bakat komunikasinya melesat ke posisi strategis. Cancer yang emosional diajak menjadi pemimpin yang tegas namun penuh empati. Timnya akan mengikuti naluri alamiahnya. Virgo yang perfeksionis akhirnya diberi wewenang penuh untuk merombak sistem yang kacau menjadi mesin yang rapi dan produktif. Scorpio yang visioner mendapati bahwa otoritas bukanlah beban, melainkan alat
untuk mentransformasi seluruh divisi tempatnya bernaung. The Emperor berbisik, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Jangan bayangkan The Emperor sebagai raja kaku di singgasana batu. Bayangkan dia sebagai arsitek yang tahu persis mana tiang penyangga dan mana dinding dekoratif. Untuk Aries, kartu ini memperingatkan agar tidak memaksakan kehendak tanpa strategi. Kemenangan sejati datang dari perencanaan, bukan serangan frontal. Taurus diingatkan untuk tidak terlalu keras kepala pada cara lama. Kestabilan baru bisa diraih dengan adaptasi lembut. Gemini, jangan terjebak dalam banyak ide tanpa eksekusi. Pilih satu fokus, lalu kalahkan. Cancer perlu menyeimbangkan intuisi dengan data. Hati yang lembut tetap butuh logika di dunia karier. Virgo jangan sampai keasikan mengatur detail kecil hingga melupakan gambaran besar. Scorpio, kekuatan observasimu luar biasa, tapi jangan gunakan untuk menjebak rekan kerja. Gunakan untuk membangun aliansi. The Emperor membawa berkah struktur. Jadwal yang jelas, target yang terukur, dan penghargaan yang pantas. Karier kalian bukan lagi tentang bertahan, melainkan tentang berkembang dengan martabat. Setelah merasakan kokohnya fondasi ini, mari buka kartu ketiga kali tentang keuangan yang mengalir. Kartu ketiga, keuangan, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles mengendarai kuda hitamnya yang sabar, membawa kabar bahwa pintu rezeki tidak selalu terbuka dengan ledakan, justru dengan langkah-langkah kecil yang terukur. Untuk Aries yang biasa bergerak cepat, kartu ini mengingatkan bahwa kekayaan sejati dibangun dari konsistensi, bukan dari lompatan berisiko. Aries akan melihat peluang tambahan dari proyek sampingan yang dulu ia anggap sepele, tapi kini tumbuh subur. Taurus, sang penguasa materi, justru diberi kejutan. Hasil investasi jangka panjang atau warisan tak terduga mulai mengalir, seperti air yang merembes dari batu karang. Gemini yang biasanya mudah bosan dengan rutinitas keuangan, diajak untuk berkomitmen pada satu sumber pemasukan baru. Mungkin bisnis online atau kerjasama tetap yang hasilnya baru terasa 3 bulan ke depan. Cancer yang hemat akan mendapati bahwa tabungan kecil yang rutin selama ini kini menjadi dana darurat yang menyelamatkan saat krisis. Virgo yang teratur menerima penghargaan finansial dari pekerjaan detailnya, bonus, kenaikan gaji, atau klien tetap yang loyal. Scorpio yang suka mengendalikan arus uang mulai belajar melepas sedikit kendali agar investasi bisa berkembang lewat kolaborasi. Knight of Pentacles tersenyum. Setiap koin yang kalian tanam hari ini akan tumbuh menjadi pohon rindang di musim panen. Namun jangan keliru mengartikan ketekunan sebagai kelambanan. Kartu ini memberi pesan bahwa keenam zodiak sedang memasuki fase menggemburkan tanah. Tidak semua benih akan langsung bertunas, tapi setiap kali kalian bekerja dengan kesungguhan, alam semesta mencatatnya. Untuk Aries, peringatannya, jangan tinggalkan proyek lama hanya karena hasilnya belum kelihatan. Taurus diajak berbagi sedikit rezeki agar pintu kelimpahan makin lebar. Gemini harus melawan godaan investasi cepat kaya, fokus pada satu instrumen yang aman. Cancer jangan takut mengeluarkan uang untuk pengembangan diri, itu adalah bibit rezeki masa depan. Virgo, jangan terlalu pelit pada diri sendiri. Nikmati sedikit hasil jerih payah agar semangat tetap menyala. Scorpio, jangan sembunyikan semua rencana keuangan. Berbagi informasi dengan orang terpercaya bisa membuka peluang lebih besar. Knight of Pentacles menjanjikan bahwa perubahan nasib finansial tidak selalu dramatis. Kadang ia datang sebagai kenaikan 5% yang rutin, atau pelanggan baru yang satu persatu. Kini setelah merasakan napas sabar kuda hitam ini, bukalah kartu keempat untuk melihat bagaimana peruntungan berpihak pada kalian. Kartu keempat, peruntungan Four of Cups. Four of Cups sering digambarkan sebagai sosok yang menolak cawan ketiga karena sedang bosan atau kecewa. Namun dalam bacaan ini, kartu itu berbalik menjadi energi harapan yang kembali bersinar. Wahai Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, dan Scorpio, peruntungan kalian tidak sedang tertidur. Ia hanya menyamar dalam bentuk yang tidak kalian duga. Aries yang merasa keberuntungan selalu berpihak pada orang lain akan mendapati bahwa tawaran tak terduga, mungkin dari pesaing lama atau kesalahan yang ternyata membawa hikmah, justru membuka pintu baru. Taurus yang terjebak dalam rutinitas biasa-biasa saja mulai melihat peluang emas dari hal yang selama ini ia abaikan. Mungkin hobi yang bisa dimonetisasi atau tetangga yang ternyata seorang investor. Gemini yang lelah dengan naik turun nasib diberi jeda untuk merenung, dan dari keheningan itu muncullah ide cemerlang yang tak pernah terpikirkan sebelumnya.
Cancer yang cemas akan masa depan tiba-tiba mendapat bantuan dari orang yang dulu ia tolong tanpa pamrih, seperti karma baik yang kembali. Virgo yang terlalu sibuk merencanakan setiap detail justru menemukan keberuntungan saat ia melepaskan dan membiarkan satu hal terjadi secara alami. Scorpio yang suka menyelidiki akhirnya tersandung pada informasi rahasia yang menjadi kunci kesuksesan besar. Four of Cups berkata, angkatlah kepalamu karena cawan keempat yang penuh berkah sudah ada di depan matamu. Peruntungan bukanlah soal seberapa banyak peluang datang, melainkan seberapa jernih kalian melihatnya. Untuk Aries, nasihatnya, jangan terlalu fokus pada target besarmu hingga melewatkan hadiah kecil di pinggir jalan. Taurus, peringatan lembut. Rasa bosan adalah kabut yang menyamarkan keberuntungan. Gerakan badanmu, ubah rutinitas kecil apapun. Gemini, jangan terjebak dalam overthinking. Kadang jawaban terbaik adalah coba saja dulu. Cancer, keberuntunganmu datang lewat orang lain, jadi jangan menarik diri ke dalam cangkang. Virgo, lepaskan kebutuhan akan kesempurnaan. Peluang terbaik sering datang dalam bentuk yang sedikit berantakan. Scorpio, jangan curiga berlebihan pada tawaran baru. Tidak semua yang manis adalah racun. Kartu ini mengingatkan bahwa setelah badai panjang, langit mulai cerah. Keberuntungan kalian bukan karena kebetulan, tapi karena kegigihan kalian bertahan. Sekarang, dengan hati yang lebih lapang, bukalah kartu kelima dan terakhir, tentang kesehatan yang menjadi fondasi segalanya. Kartu kelima, kesehatan. The Lovers. The Lovers dalam posisi kesehatan bukanlah tentang percintaan, melainkan tentang bagaimana Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, dan Scorpio diajak untuk menyatukan kembali aspek-aspek diri yang selama ini terpecah. Kartu ini membawa pesan bahwa perubahan nasib sejati hanya mungkin terjadi jika tubuh dan batin berjalan beriringan. Aries yang sering memaksakan diri hingga kelelahan kini belajar bahwa berhenti sejenak bukan kelemahan, melainkan strategi untuk melompat lebih jauh. Taurus yang cenderung menumpuk stres dalam diam mulai menemukan pelepasan lewat aktivitas fisik yang menyenangkan, mungkin berkebun, yoga, atau berjalan di alam. Gemini yang pikirannya tak pernah berhenti bekerja diajak untuk memberi ruang pada keheningan. Meditasi singkat setiap pagi mengubah gelisah menjadi ketenangan produktif. Cancer yang sering memendam perasaan akhirnya berani berbicara pada orang terdekat dan beban emosional itu perlahan menguap. Virgo yang perfeksionis hingga lupa makan dan istirahat mendapat peringatan lembut. Tubuhmu bukan mesin, ia butuh kasih sayang. Scorpio yang menyimpan banyak rahasia emosional mulai melepaskan satu persatu lewat jurnal atau terapi, dan kesehatan mentalnya membaik drastis. The Lovers berbisik, cintailah dirimu sendiri dengan cara yang paling dasar. Beri tubuhmu istirahat, pikiranmu ruang, dan jiwamu kedamaian. Kartu ini juga mengingatkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang bebas dari sakit, tetapi tentang pilihan sadar setiap hari. Untuk Aries, nasihatnya, gantilah adrenalin dengan ritme yang stabil. Tidur cukup lebih penting daripada latihan ekstrem. Taurus, jangan biarkan kenyamanan menjebakmu dalam gaya hidup sedentari. Gerakan kecil tapi rutin adalah kunci. Gemini, kurangi multitasking yang menguras energi mental, fokus pada satu hal pada satu waktu. Cancer, jaga batasan emosional. Tidak semua masalah orang lain harus kau tanggung. Virgo, izinkan dirimu untuk tidak produktif sesekali. Istirahat adalah bagian dari kesembuhan. Scorpio, lepaskan dendam dan luka lama dari dalam sel-sel tubuhmu. Maafkan bukan untuk mereka, tapi untuk kesehatanmu sendiri. The Lovers menegaskan bahwa transformasi besar dimulai dari harmoni kecil. Napas yang sadar, makanan yang diberkati, tidur yang berkualitas. Keenam zodiak sedang berada di ambang babak baru yang lebih sehat dan utuh. Dan demikianlah telah kita ramalkan untuk keenam zodiak terkasih melalui 5 pesan sakral. Justice yang membawa keseimbangan asmara, The Emperor yang menegakkan fondasi karir, Knight of Pentacles yang mengantarkan rezeki perlahan namun pasti, Four of Cups yang membuka mata pada keberuntungan tersembunyi, dan The Lovers yang menyatukan tubuh, pikiran, serta jiwa dalam harmoni kesehatan. Semua telah terurai dengan lembut agar kalian menemukan ketenangan di tengah gelombang perubahan nasib 180 derajat itu. Tetaplah bernapas dalam keyakinan bahwa semesta tidak pernah salah waktu. Pesan semesta akan selalu hadir untuk menuntun langkah kalian, jangan sampai terlewat ramalan berikutnya, karena masih banyak pesan yang menanti di balik sunyi.